bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang keimanan. Perkenalkan, nama saya Jenny Amelia. Perkenalkan, nama saya Clara Juliana Putri. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifansyah. Ada definisi iman. Iman berasal dari kata bahasa Arab yaitu amana yu'minun, imanan yang berarti percaya. Adapun iman menurut bahasa adalah keteguhan hati, kemantapan hati atau kepercayaan. Imam Syafi'i mengatakan dalam buku kitab Al-Ulum bahwa yang disebut dengan iman adalah suatu niat perbuatan yang mana jika salah satunya tidak dilaksanakan dengan sempurna dengan bersamaan dengan yang lain. Yang kedua ada definisi syuaibul iman. Syuaibul iman berarti cabang-cabang iman. Terdapat 77 cabang iman yang dimana harus dilakukan oleh orang yang beriman untuk menyempurnakan imannya. Yang ketiga ada dalil nakli tentang syuaibul iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa cabang iman itu terdiri dari 77 cabang lebih. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang paling kurang-kurangnya adalah menyingkirkan apa yang menghalangi di jalan, dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Yang keempat ada macam-macam syuaibul iman. Para ahli hadis merangkum dari 77 cabang iman itu menjadi 3 golongan berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu adalah tambatan hati, pengucapan dengan lisan, dan perwujudan dan perlakuan. Dengan kata lain, dimensi keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan perwujudan dengan perbuatan. Pengelompokan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah, hati yang termasuk dalam 30 hal yaitu: yang pertama ada iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada qada dan qadar, yang keenam iman kepada hari akhir, yang ketujuh iman kepada kebangkitan setelah kematian. Yang kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar setelah hari kebangkitan. Apa yang dimaksud Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah hari ketika semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan untuk menunggu perhitungan amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kesepuluh, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, mencintai Rasulullah SAW dan yang memuliakannya. Yang ke-13, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Ke-14, bertaubat, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. Ke-15, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-16 itu ada selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17 itu tidak berputus asa. Yang ke-18 syukur nikmat. Yang ke-19 itu menunaikan amanah. Yang ke-20 itu sabar. Yang ke-21 itu tawadhu, rendah hati, menghormati yang lebih tua. Yang ke-22 itu kasih sayang yang termasuk mencintai anak kecil. Yang ke-23 itu ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-24 itu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha. Yang ke-5 itu meninggalkan sifat takabur atau sombong diri. Yang ke-26 tidak dengki atau iri hati. Yang ke-27 rasa malu. Yang ke-28 itu tidak mudah marah. Yang ke-29 itu tidak menipu, tidak seujon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Yang ke-30 itu menanggalkan kecintaan kepada dunia, yang termasuk cinta, harta, dan jabatan. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Terdapat 7 cabang keimanan yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, belajar dan menuntut ilmu. Yang ketiga, membaca kitab suci Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya membaca kitab suci Al-Quran. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, berzikir kepada Allah, termasuk istighfar. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Kopi aja cip.
dalam dimensi tersebut antara lain adalah 1. Bersuci atau toharoh termasuk di dalamnya yaitu kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Mendekatkan sholat, baik sholat fardu, sunnah, maupun mengkodal sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, dan membayar zakat fitrah dan zakat mal, kemudian memuliakan tamu serta membebaskan budak. 4. Menjalankan puasa wajib dan sunnah. 5. Menjalankan haji bagi yang mampu. 6. Beriktikaf di dalam masjid, di antaranya adalah mencari Lailatul Qadar. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 8. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. 9. Menyempurnakan dan menunaikan sampah. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. 12. Melaksanakan kurban. 13. Mengurus perawatan jenazah. 14. Menunaikan dan membayar hutang. 15. Meluruskan mu'alah dan menghindari riba. 16. Jadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. 17. Menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. 18. Menunaikan hak keluarga, hak sanak kerabat, serta hak hamba sahaya. 19. Berbakti dan menunaikan hak orang tua. Dan yang ke-20, mendidik anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. 21. Menjalin silaturahmi. Maksudnya adalah upaya untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan orang lain. Tujuannya untuk mempererat persaudaraan, saling membantu, dan menciptakan kedamaian. 22. Taat dan patuh kepada orang tua yang dituakan dalam agama. 23. Menegakkan pemerintahan yang adil. 24. Mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. 25. Taat kepada hakim dengan catatan tidak melanggar syariat. 26. Memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27. Menolong dalam kebaikan. 28. Amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya adalah ajaran untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang buruk. Tujuannya agar masyarakat selalu dalam jalan yang benar, saling mengingatkan, dan menjaga lingkungan sosial tetap baik serta bermoral. 29. Menegakkan hukum Islam. 30. Berjihad mempertahankan perbatasan wilayah. 1. Menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang. 32. Memberi dan membayar hutang. 33. Memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya. 34. Mencari harta dengan cara yang halal. 35. Menyedekahkan harta termasuk juga menghindari perbuatan yang boros dan kikir. 36. Memberi dan menjawab salam. 37. Mendoakan orang yang bersin. 38. Menghindari perbuatan yang merugikan atau menyusahkan orang lain. 39. Menghindari permainan dan senda gurau. 40. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Sekian dari kelompok kami. Jikalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Bye.